Haleluya. Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Haleluya. Saya bersyukur saya bisa saat ini. Dari 2 hari yang lalu saya mengalami sakit yang meriang dan seluruh tubuh sakit Bapak Ibu. Tulang-tulangnya. Tadi kemarin ketika di Padahal saya masih sakit, masih nggak bisa. Tapi tadi pagi saya segar Bapak Ibu. Padahal saya udah bilang sama Ibu supaya siap-siap aja untuk ganti saya berkhotbah. Tapi ternyata Tuhan tetap menyembuhkan saya dan Tuhan memberikan saya kemenangan. Terima kasih. Haleluya, berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Makanya saya berlapis-lapis biar keringat lagi. Oke. Nah, firman Tuhan saat ini kita lihat dari Matius 13. Ya, yang menarik Ibu Gembala mengkhotbahkannya di satu tempat dan memang kalau saya bilang khotbahkan Matius 13, tapi ini jadi menarik apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Matius pasal 13. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesua dari rumah itu dan duduk di tepi danau, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah di tengah semak-semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Oke, sampai saat itu, setelah itu aja. Kalau saya ikuti nanti saya tambahkan lagi. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya, ternyata ayat yang di atas terakhir adalah siapa bertelinga hendaklah mendengar. Ya, ini bisa menjadi judul ya, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Yang pertama Bapak Ibu adalah Tuhan Yesua. Yesua sama. Sebenarnya bahasa aslinya adalah Yesua. Ya, kalau kepercayaan yang lain tetap memakai nama, tapi kalau dengan budaya-budaya akhirnya budaya Yunani mengatakan dia adalah Yesus. Tapi sebenarnya namanya adalah Yesua. Jadi kalau kita katakan Yesua, YHWH, artinya yaitu bukan karena kita lebih Yahudi dari orang Yahudi, bukan. Karena memang itulah namanya. Enggak pernah ada di dalam Alkitab sebenarnya namanya adalah Allah. Ya, karena orang Yahudi bukan orang Arab. Dan orang Yahudi dari dulu mengatakan, YHWH itu aku adalah aku. Yang disembah memang dia mengatakan bahwa kita tidak bisa memanggil dia itu karena nama itu sangat kudus dengan suci. Tapi itu juga orang Yahudi tidak memanggil dia adalah Allah. Tapi terjemahan Alkitab kita katakan Allah. Tapi sebenarnya berbeda. Allah di dalam Alkitab terjemahan adalah yang namanya sebenarnya adalah sesembahan. Ya, yang disembah. Allahnya orang Yahudi adalah Yahweh. Allahnya orang Kristen, yang disembah orang Kristen adalah Yesua atau
Ya, Yesua, Yesus. Nah, Bapak Ibu, perumpamaan ini mengatakan bahwa ada seorang penabur. Kalau penabur dikatakan bahwa Alkitab katakan siapa yang menabur? Yang menabur firman Tuhan adalah anak manusia. Anak manusia berbicara mengenai siapa? Mengenai Yesus sendiri yang menabur kepada semua orang. Ya, sekali lagi, firman Tuhan ditabur oleh kepada semua orang. Tidak ada yang terkecuali. Tidak ada yang terkecuali yang tidak ditabur, tidak ada yang tidak terkecuali yang tidak mengalami akan kasih setia Tuhan. Bahkan banyak orang berpikir bahwa berkat hanya orang kepada orang yang tadi. Banyak bahwa orang kepada orang yang kenal Tuhan Yesus. Enggak. Semua dikasih. Berkat matahari dan lain sebagainya itu adalah anugerah umum. Ya, kekayaan, kepintaran dan lain sebagainya. Orang yang bukan mengenal Yesus juga bisa juga kaya, Bapak Ibu. Oleh karena itu kalau kekayaan menjadi ukuran, maka jangan salah. Orang bisa juga kaya tanpa mengenal Yesus. Bahkan kadang-kadang orang sudah kaya, pengen kaya dia pindah agama, Bapak. Bisa, supaya lebih kaya. Tapi, yang dikatakan menabur dan lain sekarang adalah apa? Bukan hanya anugerah umum yang diberikan, karunia umum yang diberikan oleh Yesus. Tapi adalah anugerah yang khusus yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Orang percaya mendapatkan karunia-karunia yang luar biasa, anugerah-anugerah yang luar biasa, yang melebihi daripada orang-orang biasa. Bapak Ibu, itu sebabnya kalau kita lihat, kenapa bangsa Eropa yang dulu adalah orang yang terbelakang, ketika mereka mengenal Yesus, maka mereka akan menjadi orang apa? Menjadi bangsa-bangsa yang menjadi bangsa utama dalam dunia. Kenapa orang-orang Amerika yang dulu adalah pelari ataupun imigran dari Eropa, orang-orang yang bertobat, jadi yang dari Inggris, orang-orang bertobat, orang-orang yang membawa waktu itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, mereka pergi ke Amerika dan memberikan satu undang-undang dasar Amerika adalah untuk bahwa undang-undang menjadi berkat. Sehingga Amerika menjadi negara superpower nomor 1. Nah sekarang pertama itu saya katakan, orang percaya diberikan anugerah khusus. Untuk apa? Untuk sesuatu yang besar. Untuk membuat sesuatu yang besar. Ya. Di dalam kehidupan. Bukan hanya sekedar kaya. Bukan hanya sekedar tadi orang-orang biasa. Tapi dia mendapatkan anugerah yang lebih. Karena apa? Alkitab juga berbicara mengenai apa? Setelah itu dikatakan adalah bahwa firman Tuhan mengatakan yang ditabur adalah keselamatan. Keselamatan sehingga apa? Kasih Tuhan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Itu sebabnya orang percaya tidak membalas daripada kejahatan orang dengan apa? Dengan bunuh orang. Itu sebabnya orang percaya tidak membalas kesalahan orang dengan apa? Dengan memukul dan lain sebagainya. Karena anugerah daripada Tuhan jauh lebih daripada hal itu. Tuhan katakan apa? Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebenarnya apa? Apakah itu sesuai dengan tadi yang hukum Alkitab, hukum Taurat? Enggak. Hukum Taurat katakan bahwa apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kenapa hal begitu? Karena enggak ada gantinya. Tidak ada gantinya apa yang dia lakukan kepada kita, maka kita harus lakukan juga kepada dia. Tapi kalau itu terjadi, maka yang terjadi apa? Kekacauan terus.
Tapi apa yang Tuhan berikan, orang percaya diberikan suatu anugerah yang lebih besar daripada itu, yaitu keselamatan. Anugerah kasih setia yang tidak terbatas. Kalau kau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, apa upahmu? Ada upahmu, karena dia sudah memberikan apa? Memberikan berkat, memberikan kekuatan, memberikan penyertaan. Bahkan dia akan menambah-nambah segala sesuatu yang ada padamu, Bapak Ibu. Kita udah alami ketika kita mengampuni orang bersalah kepada kita. Ketika kita ditipu maka kita ampuni terus. Tapi yang ada semakin lama yang ada pada kita semakin banyak, Bapak Ibu. Itulah orang percaya. Itulah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita tahu bahwa pembalasan adalah milik daripada Tuhan. Kita sudah bisa melihat artinya apa? Banyak orang yang tadi membenci daripada orang-orang benar, hidupnya apa? Mungkin dia sekarang merasa sukacita dan lain sebagainya. Alkitab katakan orang fasik ada di apa? Di pinggir jurang, suatu saat dia akan jatuh. Oleh karena itu pertama Bapak Ibu, ya saya mau katakan bukan hanya anugerah umum yang kau dapatkan, tapi privilege daripada Tuhan. Bahwa Tuhan memberikanmu sesuatu yang berbeda. That is Jesus, itu adalah Tuhan. Kalau itu Yesus, bukan menjadi sesuatu yang benar-benar ada dalam kehidupanmu, maka tadi kalau itu juga konsep daripada agama, apa susahnya Bapak Ibu? Saya mau sampaikan, dulu mungkin gak susah bikin agama Bapak Ibu, sekarang gak susah Bapak Ibu. Om saya bikin agama, walaupun gak ada yang ngikutin Bapak Ibu. Masalahnya cuma gak ada yang ngikutin, tapi bikin agama bisa aja. Tapi kalau dia adalah misalnya seorang raja seperti dulu, kalau nggak ikutin agama saya bunuh. Wah pasti 1.000 orang, 2.000 orang pasti ikut. Kenapa saya khotbah begini? Ini adalah zaman akhir Bapak. Ini adalah zaman di mana banyak orang sudah berbeda dengan konsep-konsep yang zaman dulu. Saya mau sampaikan begini. Saya selalu berdoa, Tuhan biarlah Alkitab ini berbicara untuk masa kini. Bukan berbicara dengan gaya masa lalu. Ya. Yang pertama tadi kita katakan, ada anugerah khusus. Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kau bisa menjadi anaknya, kau bisa menjadi orang yang dekat kepadanya. Sehingga apa? Bukan hanya konsep daripada agama, bukan hanya konsep daripada Tuhan yang tidak bisa apa-apa, Tuhan yang tidak bisa lakukan apa-apa. Tapi Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan apapun juga. Dari malam saya masih sakit Bapak Ibu. Pagi ini saya sembuh. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dia hidup, itu sebabnya dia berikan hidup kepada kita. Kalau ada sesuatu yang bisa berikan segala sesuatu kepadamu, tapi dia tidak bisa berikan hidup kepadamu, percuma, dia adalah bohong. Yesus kenapa dia bangkitkan orang mati? Supaya kita tahu bahwa Yesus pemilik hidup. Dia berikan hidup bagi orang mati. Kalau cuma kasih duit Bapak Ibu, itu sebabnya banyak orang sudah kaya. Dia banyak orang juga ini di media sosial, nggak apa-apa. Waktu dia benar di hadapan Tuhan, dia masuk ke sampai pangkatnya tinggi. Untuk lebih tinggi lagi, ya dia tinggalkan Yesus. Karena apa? Bosnya bisa. Tuhannya bukan Tuhan.
Karena Tuhannya adalah tadi bosnya. Itu siapa tadi? HP sama. Jadi Tuhannya bukan Tuhan. Tuhannya hanya bosnya. Tuhan hanya tadi orang-orang tadi. Jangan tertipu. Tuhannya, Yesus adalah Tuhan. Dia bisa berikan kau berkat, tapi dia bisa berikan juga kau hidup. Ya. Kalau dia bisa berikan hidup, Alkitab juga penuh dengan apa? Dengan kesaksian. Kesaksian apapun juga. Untuk zaman sekarang, untuk apa kau punya Tuhan? Si bule-bule tinggal ambil keputusan. Saya ateis, saya nggak perlu Tuhan. Tapi biasanya itu orang-orang yang tadi setengah-setengah, tapi orang-orang yang tidak punya sesuatu masa depan. Saya katakan Tuhan, saya tanya, apa yang mereka butuhkan dari Kamu? Dia katakan, mereka butuh semua dari Kau. Jangan bangga dengan dirimu. Jangan bangga dengan mengatakan, oh iya masuk gereja, saya nggak dapat apa-apa tuh, sambil tertawa. Ya, dengar khotbah nggak dapat apa-apa, sambil tertawa. Alkitab katakan itu adalah tanah yang apa? Pinggir jalan, Bapak Ibu. Dia akan mati. Dan tanah ataupun taburan yang di pinggir jalan gak bakalan dapat apa-apa. Jangan bangga dengan pinggir jalan. Karena kau butuhkan semuanya dari dia. Ketika lihat tadi throne land, kami butuh uang. Tuhan, siapa yang kami minta? Dia. Ada yang bantu, gak ada yang bantu. Tuhan kami butuh. Kami butuh, tapi kita juga butuh daripada setiap orang untuk sama-sama membangun itu. Melalui kita jual sama-sama. Supaya visi Tuhan terjadi. Ada tanah perjanjian Tuhan. Bukan untuk kita. Kalau orang ke sana mungkin kita berpikir bahwa oh itu akan menjadi saya pun dapat yang banyak dari sana. Bapak Ibu, saya mau mengatakan kasihan kau. Saya sudah tabur bertahun-tahun firman Tuhan, tapi tetap jatuhnya ke tanah pinggir jalan. Bapak Ibu, nah di sini ada tanah pinggir jalan. Datanglah burung dan memakannya sampai habis. Enggak ada apa-apa. Apa yang ditabur firman Tuhan. Bertahun-tahun kau alami misalnya penyembahan. Kemarin saya marah. Artinya saya marah dan kita semua berdoa. Ayo berdoa. Ya. Kalian juga anak-anak muda, ayo berdoa supaya kau rindu. 9 tahun ada di the throne. Kerinduan untuk menyembah Tuhan. Kalau kau enggak ada kerinduan, saya heran. Sembilan tahun kau ada di satu tempat penyembahan, enggak ada tergerak. Tapi Alkitab katakan pinggir jalan. Hati-hati. Kalau kau buka hati, kalau kita buka hati kita, maka kita akan lihat, Tuhan terima kasih. Saya bisa bersyukur kepadamu. Di the throne diajarkan untuk bersyukur kepada Tuhan. Seminggu kau sudah melakukan yang baik, Tuhan berikan dapat hal yang baik.
hari Minggu kau rindu untuk bersyukur kepadanya, memuji, menyembah, memuliakan. Bapak Ibu, bukan hanya uang tadi. Hanya kita bisa datang ke sini aja kita bersyukur. Saya pun bersyukur karena apa? Tadi malam saya belum, masih kedinginan, saya pikir saya nggak bisa di sini. Tapi sekarang saya bisa. Artinya tadi, ucapkanlah syukur, datanglah kepada Tuhan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sehingga semakin banyak, kalau kita dipilih olehnya, kita bukan orang biasa tadi. Anugerah umum itu biasa. Jangan pikir kalau kita lebih dapat uang daripada orang datang ke gereja dan kita katakan, wah saya di gereja gak di detron juga saya dapat uang. Bapak Ibu, semua orang bisa melakukan itu, semua orang bisa dapat itu Bapak Ibu. Tapi di dalam Tuhan sedang lakukan sesuatu yang besar dalam kehidupanmu. Dia mempunyai rencana yang besar bagimu. Dia ingin membawamu itu yang ingin memakaimu untuk kemuliaan namanya. Kita bisa lihat bangsa-bangsa yang besar, Tuhan memakai untuk apa? Kemuliaan dari nama Tuhan. Saya bersyukur ada sesuatu motivasi, ada sesuatu spirit, Holy Spirit. Banyak orang mengatakan bahwa kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, saya percaya kuasa Roh Kudus akan terjadi. Tapi kuasa Roh Kudus juga adalah bukan hanya membuat tadi hidup kita bertumbuh, tapi kuasa Roh Kudus membakar hati kita. Ya, sehingga kita rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Oke Bapak Ibu. Jadi itu yang pertama. Jadi ada anugerah khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika Tuhan menabur, Dia menabur sesuatu yang baik. Markus 16 berbicara. Coba Markus 16, 19. Markus 16 ayat 17. Ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Bukan hanya kepada orang-orang tadi. Bukan hanya kepada pendeta. Tapi orang percaya mereka akan mengusir setan-setan dan namaku. Mereka akan berbicara bahasa-bahasa baru mereka. Terus 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Lihat, coba 16, balik lagi tadi. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mengusir setan demi namaku bukan hanya berbicara mengenai tumpang tangan, setan sembuh dan manifestasi Bapak Ibu. Setan, kuasa kegelapan ada di mana-mana. Kuasa kegelapan ada di mana-mana. Bahkan mungkin ada di teman di sekerjamu. Mungkin ada orang-orang yang dipakai setan untuk menyerangmu dan lain sebagainya. Tapi masalahnya Bapak Ibu, banyak orang katakan akhirnya datang ke pendeta, nangis-nangis ataupun tadi. Saya diguna-guna, dia nggak suka sama saya dan lain sebagainya. Dia pikir setan terlalu besar. Padahal Alkitab katakan kalau kau percaya maka mereka akan mengusir setan. Gak ada tadi setan yang berani. Kita adalah orang yang menang. Bahkan kita bisa mengusir setan kalaupun ada guna-guna. Berkali-kali saya ada di Jakarta di telepon. Hendrik, kalau dulu pelayanan kita kan begitu memang.
Tapi waktu saya di Jakarta ada teman saya, teman mahasiswa. Bisa nggak ngusir, ini ada ininya stafnya yang kesurupan. Ketika waktu pas saya berpikir mau saya ngomong, ternyata dia kan masih di atas saya 3-4 tahun. Saya pikir ini udah nenek-nenek masih ngurusin orang juga. Artinya karena saya aja udah 62, berarti kalau dia udah umur 65 kan sebenarnya udah nenek-nenek. Tapi masih ngurusin orang. Oh, ada orang kesetanan di sana sini dan lain sebagainya. Ya sudah, saya katakan, mana orangnya? Saya nggak bisa. Saya waktu itu pikir mau telepon Bu Yuli dan lain sebagainya, tapi nggak bisa. Udah saya telepon aja. Ya, cuma orang teriak-teriak dan lain sebagainya. Ya, saya usir. Dan akhirnya, ya dia tenang. Nah, Bapak Ibu, tapi itu hal yang sepele. Itu adalah hal yang sepele. Nggak usah terlalu merasa itu hebat. Dulu seorang karateka dan berapa? Dan 2. Saya mau dilepaskan, Pak. Tapi karate itu adalah roh kekerasan. Gimana kalau dia pukul saya? Kalau dia dan 2 lumayan tangannya itu kan keras. Saya lihat tangannya keras, kakinya juga keras, Bapak Ibu. Begitu saya doakan, maka dia langsung ini jurus karate. Ya, sempat saya pikir bahwa karena jurus karatenya sudah saya kesetanan, jurus karatenya kuat, maka uratnya pun agak kelihatan, Bapak Ibu. Ya. Tapi ketika saya katakan dalam nama Yesus, keluar saya kirim tangan saya, dia terlempar, Bapak Ibu. Terlempar ke kursi sampai terpelanting dengan kursinya. Ya. Saya nggak heran. Karena ada kuasa. Saya hanya katakan, hebat juga saya. Dia belajar puluhan tahun karate, saya coba beginikan aja, dia terpental. Hebatan saya, Bapak Ibu. Bayangkan luar biasanya kuasa daripada orang percaya. Ya. Oleh karena itu, kalau cuma omong-omong dibilang, kalau cuma konsep-konsep mengenai kuasa, mengenai Tuhan, saya kata saya nggak tertarik. Kau harus tahu apa yang Tuhan Yesus berikan kepadamu. Ya. Dia berikan segalanya kepadamu. Itu sebabnya kau bisa selalu berharap apapun juga. Kita nggak perlu berpikir di tengah situasi yang sulit sekalipun, di suatu masalah yang paling tidak benar, Dia adalah Tuhan yang sanggup. Amin, Bapak Ibu. Tadi yang benar. Yang kedua adalah tadi, Dia menabur. Ada tadi di pinggir jalan, taburan itu. Ada juga yang taburan di tanah yang berbatu. Tanah-tanah yang berbatu, Tuhan berikan segala sesuatu, tapi hati yang berbatu, hati penuh prasangka. Hati yang penuh, batu itu apa? Penuh prasangka, Bapak Ibu. Ya, sehingga kenapa kau tidak bisa bertumbuh penuh dengan prasangka kepada orang, prasangka kepada sini, prasangka kepada sana, bahkan pendetanya juga prasangka, gerejanya juga prasangka. Ya. Ketika orang lakukan begini dan ini, semua prasangka. Apa yang terjadi? Sehingga gesekan selalu terjadi. Di dalam apapun juga. Masuk ke pelayanan, gesekan terjadi karena prasangka. Tadi saya juga mau marah di atas juga karena
kurang kurang apa? Kurang keras sedikit atau bassnya Gustav juga mendem. Ya. Tapi saya hanya katakan saya tegur, tapi bukan prasangka bahwa dia lagi nggak suka sama si Gustav, dia benci sama Gustav. Tapi kalau yang di sini dia bisa, dia benci sama saya. Oh yang ini benci sama saya. Apa itu? Kau ada di suatu tempat di mana Tuhan bertata. Gak usah ada urusan orang. Kau ada di suatu hadirat Tuhan. Hidupmu dimanapun juga kau disertai dengan Tuhan. Gak usah takut. Kalau memang Tuhan izinkan, kau pasti menang. Hidupmu penuh dengan kuasa. Kau sanggup lakukan apapun juga. Ya. Kau berjalan di dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu, lihat. Batu-batu berbicara tadi. Oleh karena itu di dalam Tuhan segala sesuatu mungkin bagi orang percaya. Ini yang paling susah. Terobos iman. Makanya khotbah saya selalu mengenai iman. Karena apa? Yang diperlukan orang masa sekarang adalah iman. Ketika kau melakukan sesuatu, kau perlu iman. Ya. Kalau enggak, yang terjadi adalah naik turun Bapak Ibu. Naik turun, naik turun. Kalau kita dipakai Tuhan, apa yang diperlukan? Iman. Saya mau sampaikan, iman bertumbuh dengan apa? Tanggung jawab. Alkitab katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, karena apa? Karena bebanku ringan. Pikulah kuk yang kupasang. Dia tidak hanya mengatakan, ayo sini anak-anakku, maka kau tidak punya beban, enggak punya tanggung jawab. Tuhan beri engkau tanggung jawab untuk apa? Untuk bertumbuh. Tuhan berikan kau kuk tanggung jawab untuk bertumbuh. Dia mau kau berikan semuanya. Akhirnya semuanya. Ada satu khotbah yang luar biasa dulu. Ilustrasi. Ya. Tuhan, kalau aku punya sekarang, dia adalah seorang kaya. Saya punya rumah 10, mobil 5. Saya sekarang menyerahkan hidup saya kepadamu. Apa yang kau mau Tuhan? Tuhan katakan, serahkan mobilmu 5. Masih ada rumah 10. Dia berikan 5 ya. Habis itu berikan lagi rumahmu 5. Akhirnya, ya Tuhan, ya masih ada 5. Dia berikan lagi 5. Sisa 5. Dia katakan lagi, dia katakan, apa yang kau perlu Tuhan? Berikan 5 lagi. Habis dong. Akhirnya terpaksa karena dia udah salah, udah ngomong, dia kasih. Saya nggak punya apa-apa lagi Tuhan. Masih ada apa? Bajumu ada berapa? Berikan semuanya baju. Kalau ada 10, kasih 9 sama. Akhirnya
tinggal baju ini Tuhan. Ya sudah, Tuhan katakan, itu yang ku mau, sekarang serahkan hidupmu bagiku. Dan ketika diberikan menyerahkan hidupnya, Tuhan ganti. Dia berikan 100 rumah, 200 rumah. Karena sudah kau berikan semuanya bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya dia berikan kuk supaya kau berikan hidupmu. Jangan kita katakan, oh saya belum apa-apa. Itu tadi yang curiga itu ketika kita pernah di Morris Rulu Bapak Ibu. Berkali-kali saya udah katakan, kita di sana kalau orang mungkin lihat, maka kita akan tahu bahwa orang katakan, oh itu penipu, itu perampok, pencuri berjubah pendeta. Enggak, dia hamba Tuhan yang sangat-sangat diberkati. Kalau orang yang tadi berbatu-batu hatinya, nuduh kemana-mana. Kita semua akhirnya sama Pak Tony Mulia, dia katakan, Pak Hendrik dompet saya kalau bisa nangis sudah nangis nih Bapak. Gimana kita mau pergi aja? Ya udahlah kita terus lagi. Tapi setelah itu, kredit card aja udah habis. Udah habis Tuhan. Tapi apa yang Tuhan katakan, kau mau belajar untuk memberi. Kasih. Setelah itu, dia ganti Bapak Ibu. Jangan berbatu-batu. Ya. Maka kau akan tadi, kalau kau menyerahkan hidupmu, saya mau katakan, hanya orang bodoh yang tidak perlu Tuhan. Sekarang udah ketahuan Bapak Ibu, orang ateis itu orang-orang bodoh semua. Karena orang yang paling pintar di dunia pun, ada ahli matematik membuktikan dengan rumus matematik. Kalau Tuhan adalah begini, pencipta segala sesuatu, dia bikin namanya apa, tanda-tanda matematik. Samanya begini, dalam dunia ada atau enggak ada. Dia buat kali dan lain sebagainya, terakhir dikatakan dibuktikan ada. Tapi Bapak Ibu bayangkan sesuatu yang ada tapi tidak pernah diketahui. Hanya Alkitab yang menunjukkan keberadaannya dengan bukti-bukti keberadaannya. Bukti-bukti keberadaannya adalah tadi, ya, bahwa semuanya, kalau kau sudah memberikan, kalau kau sudah hidup dalam Tuhan, maka semua yang baik diberikan kepadanya. Ya. Bahkan kuasa. Ada kuasa apa? Mengusir setan dan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Terus ayat 18. Markus 16:18, coba di atas. Mereka memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, ada beberapa kesaksian mengatakan bahwa dia dikasih racun, tapi ternyata tidak. Tadi, kalau Tuhan yang tadi bersama dengan dia, maka tidak akan dapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Berkali-kali saya katakan, ada orang yang sudah sakit, ada yang buta, patah tangan, tapi Tuhan sembuhkan. Saat itu juga instan. Ya. Hanya mengatakan bahwa dia adalah Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat Bapak Ibu. Nah, yang ketiga berarti adalah yang di tanah. Sebagian lagi jatuh di tanah apa? Dan sebagian lagi jatuh tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat.
Setelah itu ada yang apa? Ada yang berbuah, berbuah, berbuah. Inilah yang Tuhan mau. Berbuah, berbuah, berbuah. Hidup kita tuh berbuah. Setiap orang bisa melayani. Setiap orang bisa memberi. Setiap orang bisa tadi dipakai Tuhan. Nggak ada yang nggak bisa dipakai Tuhan. Nggak ada yang tadi tidak bisa melayani. Tidak ada yang tidak bisa tadi melakukan segala sesuatu. Semuanya bisa. Dia punya kasih. Bu Gembala kadang-kadang ngurusin orang, saya katakan kalau dia udah ngurusin orang, langsung tuk 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 terus diurusin. Jangan ngurusin lagi, kamu sekarang sana lagi. Hal yang simpel sebenarnya, semua orang bisa ngurus orang. Makanya kemarin saya katakan kamu harus bisa. Anak muda, jangan cuek. Kau enggak lebih hebat karena gajimu lebih besar. Karena itu belum apa-apa. Kau lebih hebat kalau kau ada di dalam Tuhan. Karena suatu saat, kalau dia mau, dia bisa mengangkatmu. Ya. Saya katakan, jangan jangan bersaing dengan orang dalam gereja. Atau juga jangan bersaing bahwa mengatakan saya nggak ke gereja juga nggak apa-apa. Aduh, orang yang terlalu bodoh. Ini karena saya bukannya di sini ya, karena ada di media sosial. Kau terlalu bodoh untuk mengatakan bahwa kau lebih hebat dari segala sesuatu. Trump sekarang, ketika dia bicara, banyak orang yang gak suka dengan Presiden Trump. Tapi saya ketawa, karena apa? Ketika Amerika berbicara tadi sesuatu, semua panik. Karena apa? Karena orang Eropa, siapa yang jadi Perdana Menteri? Kalau kucing yang paling indah dipilih karena sangat baik, indah, jadi Perdana Menteri Inggris, mungkin bisa Bapak. Mungkin, artinya logikanya saya bukan mengejek. Tapi dalam hal-hal begitu. Karena segala sesuatu mereka itu melihat daripada yang paling enak dipilih dengan enak. Ya. Tapi ketika Trump mengatakan bahwa saya tidak mau peduli lagi dengan Eropa, baru bingung, baru mulai. Oh, saya ternyata harus jadi jenderal perang. Saya harus jadi begini. Yang lain kebingungan. Ada anak muda yang jadi Perdana Menteri kebingungan. Ngomongnya kebingungan. Karena selama ini mungkin hanya ditanya untuk salam-salaman. Bapak, Ibu, saya mau sampaikan, kenapa begitu? Orang-orang biasa gak punya kuasa. Kalau dia orang benar, dia tidak akan bingung. Saya melihat Benyamin Netanyahu. Saya katakan kalau Tuhan, kalau saya mungkin, saya takut dia sudah nggak tahu kuat gak. Dia masih bisa ngomong. Hadapin begini, hadapin. Luar biasa. Iman yang luar biasa. Orang Israel pun nggak peduli dengan dia. Diserang lagi. Coba lihat dibandingkan para pemimpin Eropa. Ya. Lihat, mana bedanya? Bedanya jauh Bapak Ibu. Sangat jauh. Orang-orang percaya. Dia adalah gunung batu. Tuhan yang mengatakan, Tuhan adalah gunung batuku. Dia tidak bergeming. Situasi seberat apapun juga, dia kuat Bapak. Ada yang berbuah 100 kali lipat. Ada yang berbuah 60 kali lipat. Ada yang berbuah 30 kali lipat. Kalau saya berbuah 30 kali lipat, saya sudah bersyukur Bapak Ibu. 5 kali lipat pun kita bersyukur. Yang penting kita berbuah.
Amin Bapak Ibu. Karena hidup saya di bumi, hidup kita di bumi hanya sekali. Amin. Hidup kita di bumi dan Dia sudah memilihmu. Dia memilihmu bukan sesuatu yang biasa. Dia memilihmu karena sesuatu kasih yang besar. Kasih yang ajaib. Ya, teach me your way. Makanya kalau saya suruh nyanyiin tadi lagu itu, ajari aku Tuhan. Ya, supaya tadi akhirnya bangsa-bangsa akan mengenalmu melalui hidupku, melalui pelayananku, melalui apa yang aku lakukan. Kalau kau bisa lakukan ini. Bagaimana tadi saya katakan, saya hanya orang biasa. Seperti tadi Tuhan katakan, dulu juga saya banyak harta. Tapi Tuhan ambil semua. Uang tinggal 2 juta, Bapak Ibu. Utang banyak, lebih daripada harta saya. Ketika kita pulang sampai sampai ke Jakarta, saya masuk ke gereja. Salah seorang abang saya di sana mengatakan, "Hei, kamu udah pulang dari Jakarta, dari Bali. Kamu pengusaha besar. Kami mau beli kijang untuk gereja. Kami mau beli mobil untuk pendeta. Harganya 9 juta. Dan kami sudah putuskan dari kamu pengusaha Bali, pengusaha muda 1 juta. Saya katakan uang kami tinggal 2 juta. Dia bawa dari sini. Benar-benar 2 juta, bukan tadi. Kartu kredit enggak ada, ini enggak ada. Ibu saya masih harus saya biayain. Tapi ketika akhirnya istri saya bilang, kalau Tuhan kasih, kasih aja. Tuhan minta, kasih aja. Saya kasih 1 juta. Tapi setelah itu, mujizat terjadi. Bapak Ibu, di bagaimana kau bisa dipakai Dia adalah serahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka Dia akan memakaimu lebih-lebih lagi. Kau akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Bukan hanya duit, bukan hanya uang. Ya, di sorga, di tahta Tuhan, minimal ada 4 yang kau dapatkan. Ada prosperity, ada kemakmuran. Ada hikmat yang luar biasa. Ada kuasa yang besar. Ada kasih yang tidak terbatas. Amin. Tuhan berkati kita. Haleluya. God bless you all. Mari kita bangkit berdiri.